3, 2, 1. Wow, amazing! My friend, Monami, watashi no tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Buat kalian yang mau support channel ini dengan donasi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Tapi bagusnya sih Saweria ya, karena potongannya cuma 5%. Kalau Super Thanks 30%. Untuk Saweria, kalian bisa klik di pojok kiri atas, atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Tapi untuk support, nggak harus dalam bentuk donasi. Dengan kalian menonton sampai habis dan memberikan like di video ini, itu udah sangat membantu mensupport channel ini. Kalian juga bisa join di grup Telegram dari komunitas cerita manhwa. Di situ kalian bisa sharing dan berbagi cerita dengan teman-teman baru. Dan nanti kalau gue ada masalah apa-apa tentang channel ini, pertama-tama gue pasti akan menginfokan terlebih dahulu di Telegram. Misalnya kayak gue telat upload, atau apalah itu. Makanya langsung join di grup Telegram ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Sukie sedang mengikuti ujian dari Sekte Heaven Palace. Dan kini, dia sedang menghadapi Ergozi. Ergozi di generasi pertama, yaitu Kilin Mighty King. Kilin itu menyemburkan api ke arah murid-murid dari Sekte Heaven Palace. Xuan Yuan berkata, kini Sekte Heaven Palace diserang oleh monster. Jadi konten dari ujiannya telah berubah. Kalian bisa melewati ujiannya dengan mengusir Kilin itu dari Sekte Heaven Palace. Apa? Mengusir Kilin itu? Kekuatannya ini terlalu mengerikan. Bukankah ini akan membuat kita mati? Mighty King terus membombardir Sekte Heaven Palace. Tiba-tiba, Sukie menahan serangan itu. Dia berkata, hanya menghajarnya kan? Serahkan aja padaku. Mighty King berkata, Celestial of the Great All Embers Heaven bisa menahan dewa ini. Siapa sebenarnya kau bocah? Hei anjing bodoh, kau ingin tahu siapa aku? Lihatlah lebih dekat. Mighty King semakin marah. Berani-beraninya kau memanggilku anjing bodoh. Dewa ini adalah keturunan dari naga iblis kuno, leluhur Kilin. Mighty King bersiap-siap mengeluarkan apinya lagi. Tapi mulutnya langsung dihajar oleh Sukie. Dasar anjing bodoh, nyala kau dari sini. Pukulan dari Sukie ini mengempaskan Mighty King begitu jauh dari Sekte Heaven Palace. Salah satu tetua dari Sekte Heaven Palace melihat itu. Ini sungguh kekuatan fisik yang mendominasi. Sepertinya murid ini adalah praktisi pelatihan tubuh yang sangat baik. Xuan Yuan juga kaget. Ternyata orang ini sekuat itu ya. Sukie berkata, aku akan pergi membereskannya. Jadi kalian harus mempersiapkan upacara penerimaanku. Para peserta lain mulai bertanya-tanya. Pria itu mengejarnya. Dari cabang mana dia? Hebat sekali. Ngomong-ngomong, haruskah kita mengikutinya? Seseorang berkata, kekuatan Kilin itu setidaknya ada di tingkat Celestial Prime. Mati dalam ujian ini. Aku tidak menginginkannya. Lebih baik aku kembali ke cabang aja. Tetua itu berkata, dasar sekelompok sampah. Mereka yang tidak berani menghadapinya akan dianggap menyerah dan bisa pergi dari sini. Para peserta ujian mulai pergi meninggalkan Sekte Heaven Palace. Lebih baik kita pergi aja dari sini. Sumber daya dari cabang juga bagus. Kau ada benarnya juga. Berkultivasi di cabang juga baik. Daripada kita harus mempertaruhkan nyawa kita di sini. Di sisi lain, Sukie sedang sibuk bertarung dengan Mighty King. Tetua itu berkata, Wanrong, apa kau mengenal anak itu? Lapor tetua, aku pernah melihatnya. Orang itu bukan murid cabang. Dan token seleksinya didapatkan dari mencegat dan membunuh murid Celestial King di tengah jalan. Haruskah kita mendiskualifikasinya dari seleksi? Celestial of the Great All Embers Heaven yang mencegat dan membunuh Celestial King dari cabang. Anak ini tampaknya seorang yang jenius. Lebih baik kita menerimanya saja. Dia adalah potensi yang besar bagi Sekte Heaven Palace. Di sisi Sukie terus bertarung menjauh dari Sekte Heaven Palace. Tetua itu berkata, setelah dia menyingkirkan Kilin itu, biarkan dia memasuki halaman. Baik tetua. Di pertarungan, dalam benak Mighty King, sialan. Sekte Heaven Palace ternyata punya orang seperti ini. Kekuatan fisiknya sebanding dengan dewa ini. Hei bocah, dewa ini akan membunuhmu. Sukie langsung berkata, tenanglah, aku tidak punya niat buruk kepadamu. Ini udah cukup jauh dari Sekte Heaven Palace. Jadi seharusnya mereka tidak akan bisa mendengar. Apa maksudmu bocah? Aku bukan murid dari Sekte Heaven Palace. Aku berpartisipasi dalam seleksi ini dengan tujuan untuk menyelinap ke Sekte Heaven Palace. Jika aku bisa menjadi murid sekte ini, aku bisa merusak Sekte Heaven Palace dari dalam. Aku ini sama sepertimu. Kita adalah musuh dari Sekte Heaven Palace. Hah? Kau musuh dari Sekte Heaven Palace? Kenapa dewa ini harus percaya padamu? Kau pasti ingin menipuku kan? Apa untungnya kalau aku menipumu? Kalau aku memang ingin menyingkirkanmu, bukankah aku tinggal memanggil tetua ke sini? Lebih baik kita bekerja sama.
Aku akan melakukannya dalam kegelapan dan kau di bawah cahaya. Ini benar-benar pas. Yang kau katakan cukup masuk akal. Dari kejauhan terdengar orang-orang sudah mulai datang. Bagaimana dengan murid yang mengejarnya? Bukankah seharusnya dia sudah terbunuh oleh Clint itu? Sukue berkata. Orang-orang dari Sekte Heaven Palace tampaknya sudah datang. Kau bersembunyilah di sekitar Sekte Heaven Palace. Saat waktunya tepat, aku akan menghubungimu dengan transmisi spiritual. Ingatlah, tujuan kita adalah untuk menjatuhkan Sekte Heaven Palace. Mighty King akhirnya menyetujui kerjasama di antara mereka. Lalu Mighty King berpura-pura pergi dan Sukue mengejarnya. Sukue berteriak, "Kill ini ada di sini, cepat tangkap dia!" Tapi Sukue berhenti untuk mengejarnya. "Sial, lukaku ini, Pria itu berkata, "Berhentilah, kau tidak perlu mengejarnya lagi. Kekuatan Kilin itu tidak bisa diremehkan. Kau bisa mengusirnya saja sudah luar biasa." Sial, kultivasiku masih belum cukup ternyata. Monster itu sangat membenci Sekte Heaven Palace. Itu membuatku sangat marah. Aku gak sabar untuk memotongnya menjadi ribuan potong dan mengorbankannya ke leluhur Sekte Heaven Palace. Pria itu berkata, "Kau pasti akan baik-baik saja kalau kau memiliki hati seperti itu. Akan ada kesempatan bagimu di masa depan. Jadi kau tenang aja." Sukue kembali berating lagi. "Demi Sekte Heaven Palace, aku akan menjadi lebih kuat." Tetua itu datang menghampiri Sukue dan berkata, "Ini sangat bagus. Sekte Heaven Palace membutuhkan murid-murid sepertimu. Kembalilah bersamaku. Kau telah melewati ujian seleksinya. Kini kau telah menjadi murid halaman utama dari Sekte Heaven Palace." Sebulan kemudian, Sukue telah menjadi pemimpin dari para murid Sekte Heaven Palace. Berkat Calamity Forcing Art, Sukue dengan sempurna menghindari perangkap Sekte Heaven Palace. Dalam sebulan, kultivasi Sukue meningkat dengan drastis, dan dia hanya membutuhkan sebuah kesempatan untuk dipromosikan ke Celestial King. Ini juga membuat para tetua Sekte Heaven Palace sangat menghargai Sukue. Di suatu malam, tetua itu berkata, "Hari ini adalah hari untuk memulai ujian di alam rahasia. Alam rahasia ini baru-baru ini terbuka di benua langit. Dan setelah dievaluasi oleh para tetua, itu memiliki resiko yang sedang. Bagi semua murid, ini adalah kesempatan yang bagus untuk melatih diri kalian. Mempertimbangkan bahwa kualifikasi artefak kalian tidak seragam, dekan ini memutuskan untuk membuka pavilion harta karun. Dan kalian bisa memilih artefak yang kalian suka di lantai pertama. Setiap orang hanya bisa memilih satu. Dan setelah itu, berkumpullah di depan pintu masuk alam rahasia." Dalam hati Sukue, hahaha. Akhirnya kesempatan itu datang juga. Sukue langsung mengirimkan transmisi suara kepada Ergozi. "Ergozi, ini adalah kesempatan untukmu. Aku akan menyusup ke pavilion harta karun Sekte Heaven Palace sekarang. Setelah aku masuk, kau serang Sekte Heaven Palace dan urus mereka sebentar. Pastikan untuk menarik perhatian tetua." Ergozi menjawab, "Oke, tapi kenapa kau memanggil dewa ini Ergozi? Dewa ini Kilin, bukan anjing." Sukue menjawab, "Bahkan jika kau bukan anjing sekarang, kau pasti akan jadi anjing di masa depan. Aku sudah masuk ke pavilion harta karun. Lebih baik kau cepat melakukannya." Seorang kultivator wanita mendekat kepada Sukue. "Kakasu, artefak apa yang akan kau pilih?" Aku sih apa sajalah. Lebih baik kau pilih aja duluan." Para murid-murid itu mulai memilih-milih artefak yang ada. Ini adalah artefak tingkat atas yang benar-benar menggiurkan. Segala macam artefak pertahanan dan serangan lengkap ada di sini. Mana yang lebih baik ya? Wanita itu berkata, "Pedang ini sangat tajam. Ini akan sangat cocok untuk teknik berpedangku." Yang laki-laki berkata, "Jas pelindung ini cocok dengan gaya bertarungku." "Kalau aku sih, aku akan memilih Blatini." Perempuan itu bertanya, "Kakasu, bagaimana denganmu?" "Aku masih belum bisa memutuskan. Aku akan lihat-lihat terlebih dahulu." Saat Sukue melihat-lihat, seseorang masuk ke dalam ruangan harta karun itu. Dan dia berkata, "Sekte Heaven Palace telah diserang. Kilin itu lagi-lagi datang ke tempat kita. Para murid yang ada di dalam pavilion harta karun, segeralah mengevakuasi diri." Tetua itu berkata, "Segeralah cegah iblis Kilin itu. Jangan biarkan dia memasuki pavilion harta karun." "Baik, tetua." Wanita itu langsung mengajak Sukue untuk pergi. "Kakasu, ayo kita pergi." Saat mereka mengevakuasi diri, Sukue mengambil kesempatan ini untuk menyelinap. Di luar sana, Mighty King sedang berusaha untuk membakar tempat itu. "Hahaha, hari ini dewa ini akan membumi hanguskan Sekte Heaven Palace." Hahaha. Para orang-orang dari Sekte Heaven Palace mencoba untuk menghentikan Mighty King. "Hei iblis Kilin, Sekte Heaven Palace bukanlah tempat di mana kau bisa bertindak seenaknya. Hari ini akulah yang akan memotongmu dengan pedangku." "Hoho, banyak sekali orang yang datang untuk menjemputku. Kalau gitu, dewa ini akan kabur dulu. Bye-bye." "Hei, jangan lari kau. Cepat tangkap dia." Di tempat tersembunyi, Sukue membacakan sebuah mantra. "Untuk mencari naga, kau harus pergi ke gunung. Ikatan yang kuat adalah penghalang yang berat. Jika pintunya terkunci dengan ribuan kunci, pasti ada putri tinggal di sana. Terbukalah." Lalu sebuah pintu rahasia terbuka. Sukue langsung masuk ke dalamnya. Wow, harta karun rahasia Sekte Heaven Palace ini benar-benar gak main-main. Sayangnya ini semua palsu karena aku berada di dunia ingatan. Jadi aku gak bisa membawanya. Saat melihat-lihat, itu dia. Itu adalah orb dari ingatan Xuan Yuan Wanrong. Hahaha, aku nggak tahu bagaimana reaksi wanita itu
setelah mendapatkan kembali ingatannya. Dari arah belakang, Xuan Yuan Wanrong menodongkan pedang ke arah Suqiwei. "Oh, kau di sini juga ya?" Xuan Yuan berkata. "Saat pertama kali aku melihatmu, aku tahu kau sedang merencanakan sesuatu. Kau bergabung dengan Sekte Heaven Palace hanya untuk menyelinap ke pavilion harta karun kan? Ikutlah denganku ke tetua. Kau pasti akan dihukum dengan berat." Suqiwei menjawab, "Apa kau yakin? Orb ingatan ini menyegel sebagian dari ingatanmu." "Hei, jangan bercanda. Aku tidak pernah mendengar itu. Jangan coba-coba mengalihkan perhatianku. Kau lihat aja, setelah aku menghancurkan ini, kau pasti akan segera percaya." Suqiwei menghancurkan orb itu, dan asap biru dari orb ini mulai menyebar dan masuk ke dalam pikiran dari Xuan Yuan. Melalui orb ini, Xuan Yuan melihat orang tuanya ditangkap oleh Sekte Heaven Palace. Di situ ayahnya berkata, "Wanrong, kau harus ingat, Sekte Heaven Palace adalah musuh terburuk dari keluarga Xuan Yuan kita. Wanrong, ayah dan ibu dibunuh oleh dekan. Kau harus tetap mengingatnya." Kini Xuan Yuan mendapatkan kembali ingatannya. Suqiwei berkata, "Bagaimana? Apa kau sudah mengingatnya? Sekte Heaven Palace secara brutal membunuh orang tuamu dan menyegel ingatanmu. Mereka berniat mengendalikanmu dan menjadikanmu boneka yang mengambil posisi terpilih." Xuan Yuan sangat sedih mengingat semua ingatannya itu. Lalu dia bertanya, "Bagaimana kau tahu tentang itu?" "Udahlah, kau tidak akan mempercayainya meskipun aku mengatakannya. Tapi ini adalah dunia palsu. Kau dan aku terjebak di sini. Hanya dengan mengalahkan Sekte Heaven Palace, kita punya kesempatan untuk keluar dari sini." Mereka berdua pun keluar dari tempat tersembunyi ini. Di luar sana, Wanrong menghadap kepada tetua. Tetua itu bertanya, "Wanrong, kau pergi kemana barusan? Iblis Klin itu datang mengganggu kita lagi." Xuan Yuan menjawab, "Murid ini memeriksa apakah ada artefak yang hilang dari pavilion harta karun barusan, untuk berjaga-jaga jika ada murid yang menyelip masuk dalam kekacauan. Kau melakukan kerja yang bagus. Sekarang bantu para tetua itu untuk melawan iblis Klin ini." "Baik tetua." Dari belakang, Xuan Yuan Wanrong menyiapkan pedangnya. Saat dia mencoba untuk menusuk tetua itu langsung merespon dan menghentikan serangan dari Xuan Yuan. "Hei Wanrong, apa maksudnya ini? Kenapa kau menyerangku?" Xuan Yuan berkata, "Dasar gak tahu malu. Sekte Heaven Palace sudah membunuh orang tuaku dan menyegel ingatanku. Hari ini aku akan membalas dendam untuk orang tuaku." Ternyata begitu ya. Kau pergi ke bagian dalam pavilion harta karun dan mendapatkan kembali ingatanmu. Dari arah belakang, Suqiwei menyerang tetua ini. "Matilah kau kakek tua bau." "Suqiwei, jadi itu kau. Sekte Heaven Palace sudah merawatmu dengan baik. Tapi aku gak menduga ternyata kau adalah pengkhianat ya. Saat aku mengetahui bahwa kau bukan murid cabang, seharusnya aku tidak menerimamu masuk. Sayangnya rencana kalian harus gagal. Kalian pikir dengan kalian berdua aja bisa mengalahkanku?" Tetua itu menyerang balik mereka berdua. Suqiwei berkata, "Hohoho, seperti yang diharapkan dari kultivator kuno. Kekuatanmu sungguh luar biasa." Tapi Suqiwei langsung mengaktifkan Calamity Foreseeing Art. Setelah mengetahui kelemahannya, Suqiwei berkata, "Aku mengerti. Xuan Yuan Wanrong, jangan takut. Serang dia secara langsung. Orang itu cuma kelihatan hebat aja, tapi nggak ada apa-apanya." Secara terus-menerus, Xuan Yuan menyerang tetua ini. "Hei Wanrong, gerakanmu ini terlalu mudah." Saat Suqiwei melihat ada peluang, Suqiwei langsung menyerang tetua ini. Pedang yang digunakan untuk menahan serangan Suqiwei langsung patah. Dan serangan itu tepat mengenai tubuh tetua ini. "Bagaimana mungkin?" "Hahaha, kau pasti tidak menduganya kan Pak Tua? Di dunia asli, set peralatan ini seharga ratusan juta. Ini adalah teknik pedang Celestial Emperor dan artefak tingkat atas. Berkat batu surga tai, aku jadi bisa mencoba teknik dan senjata tingkat Celestial Emperor. Sekarang waktunya kau mati." Suqiwei langsung menebas tetua itu, dan dia pun langsung mati di tempat. Xuan Yuan pun kaget. Dia bisa membunuh tetua Celestial Prime dalam sekejap. Apakah kekuatan sudah mencapai titik seperti ini? Di saat yang sama, terdengar suara ledakan. Suqiwei bingung, apa yang terjadi? Xuan Yuan menjelaskan, tetua Sekte Heaven Palace telah terbunuh dan formasi pelindung gunung yang terhubung dengan darahnya diaktifkan. "Kita tidak akan bisa tetap tinggal di sini. Kita harus pergi sekarang." Suqiwei berkata, "Sejujurnya, aku pikir kau tidak akan mempercayaiku. Aku tidak menduga kau akan langsung berbalik melawan Sekte Heaven Palace." Setelah sebagian ingatanku disegel, sebagian dari emosiku juga ikut tersegel. Setelah orb ingatan itu pecah dan aku mengingat kejadian masa lalu itu, emosiku menjadi pulih. Aku bisa merasakan kalau yang kau katakan itu bukanlah kebohongan. "Oh, baguslah kalau gitu." Saat mereka berdua mencoba untuk kabur, Suqiwei merasakan ada sesuatu yang aneh. "Apa ini?" Xuan Yuan menjelaskan lagi, ini adalah formasi pelindung gunung Sekte Heaven Palace. Tetua yang barusan kau bunuh terhubung dengan formasi melalui darahnya. Sekarang tetua itu sudah mati dan itu langsung memicu formasinya. Aku hanya mendengar itu dari ayahku saat kecil. Formasi pelindung gunung Sekte Heaven Palace ini terdiri dari 4 patung. Tiang formasi itu pun langsung pecah dan berubah menjadi sebuah gargoyle. Xuan Yuan menjelaskan lagi, jika seorang tetua yang terhubung dengan darah mati,
keempat patung itu juga akan dikirim untuk bertarung. Setiap patung memiliki kekuatan di puncak Celestial Prime. Keempat patung itu akan bekerja sama dan kekuatannya bisa dibandingkan dengan Celestial Emperor. Sukeye berkata, tapi kenapa empat-empatnya keluar secara tiba-tiba? Ya karena yang kau bunuh itu adalah pemimpin dari empat tetua. Tentu saja patungnya akan langsung muncul. Serangan dari gargoyle ini menembus pelindung dari Sukeye dan berhasil melukai tangannya. Sepertinya ini cukup sulit. Sistem, cepat lakukan sesuatu. Aku ingin melihat apa yang bisa ditawarkan oleh Maul. Sistem langsung mengaktifkan mode retaliatory. Karena sistem mendeteksi ada musuh yang sulit dikalahkan, sistem memprediksi bahwa ini hanya akan bisa bertahan selama 4 jam. Jadi Sukeye harus melakukan yang terbaik untuk mencari cara agar bisa menang. Xuan Yuan berkata, Sukeye, aku akan menggunakan metode rahasia untuk membawamu melarikan diri. Jangan berhadapan langsung dengan patung ini. Kau pasti akan mati. Sukeye berkata, kau jaga aja keselamatanmu sendiri. Jangan khawatirkan tentangku. Sukeye langsung menyerang para gargoyle ini. Kini tubuh Sukeye sedang dikendalikan oleh sistem. Dan di dalam tubuhnya, Sukeye sedang sibuk mencari cara agar bisa mengalahkan mereka. Ini sudah terlambat untuk menggunakan Destination Pass untuk melihat masa depan. Coba aku lihat apa lagi yang bisa dilakukan Toko untuk menyelamatkan nyawaku. Saat Sukeye mengecek satu persatu, sistem langsung memberitahukan bahwa sistem mendeteksi bahwa Sukeye berada dalam situasi krisis tinggi. Karena sistem saat ini dalam mode bebas, salah satu fungsi utama sistem akan dibuka untuk waktu yang terbatas, yaitu penyatuan 10.000 hukum. Jadi Sukeye bisa menggunakan fungsi ini. Apa? Penyatuan 10.000 hukum? Menggunakan 10.000 macam metode untuk bergabung ke latihan Peerless. Dan kekuatannya sebanding dengan Immortal Emperor. Tetapi aku tidak memiliki lebih dari 100 jenis hukum saat ini. Tapi hal ini dapat ditebus secara gratis di mall. Jadi aku hanya perlu belajar semua latihannya. Sial, sistem hanya bisa bertahan selama 10 menit lagi. Tidak ada waktu untuk memikirkannya. Oke lah, aku akan mempelajari 10.000 pelatihan yang ada di sistem ini. Sistem menjelaskan bahwa penyatuan 10.000 hukum membutuhkan perpaduan hukum yang telah dipelajari oleh Sukeye. Dan saat ini, sistem sedang memasukkan hukum ke dalam lautan kesadaran Sukeye. Satu persatu semua hukum dimasukkan ke dalam pikirannya. Sekarang sudah ada 487 set latihan telah dipelajari. Dan itu terus meningkat ke 563 dan sampai di 1543. Karena laju pembelajarannya terlalu lambat, sistem mempercepat kemajuannya. Karena inilah kepala Sukeye menjadi sangat sakit dan rasanya hampir mau pecah. Di luar sana, tubuh Sukeye yang sedang dikendalikan oleh sistem mulai semakin terpojok oleh gargoyle ini. Xuan Yuan berkata, Sukeye, biarkan aku membantumu. Sukeye berkata, nggak usah, kau nggak usah membantuku. Aku nggak percaya sistem ini tidak bisa mengalahkan gargoyle ini. Lalu sistem mengaktifkan mode pemulihan terkuat, di mana itu mengurangi 10.000 poin per detik saat pengaktifannya. Karena ini adalah mode bebas, jadi Sukeye tidak perlu memikirkan berapa banyak poin yang akan dihabiskan. Dengan hukum petir, Sukeye menyerang para gargoyle. Di sisi lain, para tetua dan murid-murid yang mengejar Mighty King berhenti mengejar kilin itu lagi. Tetua itu berkata, para murid, berhentilah mengejar monster itu. Sekte kita sedang diserang oleh pengkhianat. Penatua telah meninggal. Kita harus segera kembali dan membalaskan dendamnya. Para murid sangat kaget. Memangnya siapa yang bisa membunuh seorang penatua? Ayo kita cepat pergi dari sini dan lihat. Mighty King juga bingung. Kenapa mereka tidak mengejarku lagi? Apakah para bocah-bocah itu menyerah? Kembali ke Sukeye, Sukeye sedang merasa sangat kesakitan. Setelah menahan sakit yang begitu lama, akhirnya 10.000 latihan telah dipelajari. Dan semua hukum itu telah melebur menjadi satu. Dalam proses penggabungannya, terjadi beberapa kesalahan. Dan kesalahan ini diperbaiki oleh sistem dengan mengkonsumsi ratusan juta poin. Kini penggabungannya telah berhasil. Dan Sukeye telah menyatu dengan 10.000 hukum. Di bagian luar, para murid mulai menyerang Sukeye. Pengkhianat itu ternyata adalah Sukeye. Sial, berani-beraninya kau mengkhianati sekte kita. Semuanya, cepat hajar dia. Saat mereka berusaha untuk menyerang, Xuan Yuan Wanrong menahan serangan mereka. Ini adalah Xuan Yuan Wanrong. Kenapa dia malah ikutan berkhianat? Gak usah pedulikan dia. Ayo kita serang bersama-sama. Jangan biarkan pengkhianat itu pergi dari sini. Serangan yang bertubi-tubi itu membuat Sukeye semakin terpojok. Dan sistem memberitahukan bahwa tubuh Sukeye tidak akan kuat lagi. Dan Sukeye akan mati dalam hitungan 10 detik. Sebelum 10 detik, Sukeye jatuh dalam kegilaan karena ketidakmampuannya untuk menahan kekuatan dari 10.000 hukum. Kini kekuatan Sukeye benar-benar meningkat. Semua orang mulai panik. Apa yang terjadi? Kenapa kekuatan anak itu tiba-tiba meroket? Auranya ini sebanding dengan Celestial Emperor. Dengan ini, video ini pun berakhir. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Gue yakin kalian pasti penasaran kan dengan kelanjutannya? Makanya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video gue berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian agar makin banyak orang yang kenal dengan channel ini. Sehingga kami makin semangat untuk buat video-video berikutnya. Sekian dulu video dari Cerita Manhwa. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya.
Sampai jumpa semuanya and sayonara. This is cerita manhwa untuk lo semua. Jangan lupa sawer jika kalian suka. Hei kalian, mohon perhatian. Ini ku persembahkan untuk kalian. Aku butuh cuan untuk kebutuhan, karena editor pun butuh asupan. Lirik ini tanpa kepalsuan. Dengan ini cukup sekian. Terima kasih.